وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة على من نحبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kendati hujan kembali mengguyur Surakarta dan sekitarnya, kita bisa istiqomah hadir cari ilmu, mudah-mudahan barokah. Dan kawan-kawan yang biasa hadir, kalau malam hari ini terhalang karena halangan syar'i dan niatnya pengen hadir, jangan khawatir, insya Allah pahalanya dapat dan ilmunya disampaikan ke dalam hati. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam ini kita akan belajar yang akan kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari apa? Wallahu a'lam. Karena saya juga enggak ngerti mau ngomong apa, enggak ngerti mau bicara apa. Sama Ustadz Iis diperintahkan duduk di sini, Habib tolong segera bicara, saya udah capek baca sholawat. Jadi ya saya duduk. Saya beberapa bulan ya, 2 bulan ini kan fokus bangun Masjid Ar-Raudhah yang di Tawang, Mangu. Dan Ahad pagi besok itu sudah harus selesai bisa dipakai. Sementara cuaca di Tawang Mangu itu kan ya Tawang Mangu, hujan itu datang nggak pakai permisi, ya tahu-tahu hujan. Cuaca juga berubah dari sedang-sedang tiba-tiba dingin luar biasa. Alhamdulillah terus bergerak, yang penting niat cari barokah. Nah tadi saya setelah Jumatan, ya tadi malam ya tidur di Tawang Mangu, pagi sudah menerima tamu di Solo, Alhamdulillah. Ba'dal Jum'ah sudah berangkat lagi ke Tawang Mangu, Ba'dal Isya ya, tadi turun menuju Majelis Ar-Raudhah. Nanti ba'dal pengajian ini insya Allah naik lagi ke Tawang Mangu. Kenapa? Semua ya yang ngurus Majelis Ar-Raudhah nih kaum prianya saya kirim ke Tawang Mangu. Ini lagi hujan-hujanan ngecor di sana. Ya hujan-hujanan ngecor di sana. Nah untuk apa gitu ya dilakukan? Ini akan jadi tema pengajian pada malam hari ini. Jadi ada satu hal yang perlu dimengerti oleh manusia. Mudah-mudahan kita termasuk manusia, amin. Bahwasannya uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Nikmat itu bukan pada pandangan mata, bukan pada yang didengar oleh telinga, bukan pada yang tercicipi oleh lidah, bukan pada yang tersentuh oleh alat-alat yang digunakan untuk menikmati, bukan.
Tapi nikmat itu adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati. Itulah nikmat yang hakiki, sesuatu yang Allah letakkan dalam hati. Jadi sebetulnya maha adil Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu letaknya di mata, maka bagaimana nasibnya saudara kita yang tunanetra? Kalau nikmat itu letaknya di telinga, maka apalah jadinya saudara kita yang tunarungu. Kalau nikmat itu letaknya di lisan, maka apalah jadinya orang yang alat pengecapnya itu rusak karena penyakit tertentu. Kalau nikmat itu letaknya pada ngobrol dengan menggerakkan bibir dan keluar konsonan suara, maka apalah artinya bagi saudara-saudara kita yang tunawicara. Kalau nikmat itu letaknya, mohon maaf, pada alat vital, maka apalah jadinya beliau-beliau yang alat vitalnya mengalami masalah. Kalau nikmat itu letaknya ya pada perut, maka apalah jadinya mereka yang perutnya bermasalah. Kalau nikmat itu letaknya di tangan, apalah jadinya mereka yang enggak punya tangan. Kalau nikmat itu letaknya di kaki, apalah jadinya beliau-beliau yang diberi ujian enggak punya kaki. Tapi karena Allah Maha Adil, Allah enggak meletakkan nikmat itu pada alat-alat itu, enggak. Nikmat itu sama Allah diletakkan di dalam hati. Nikmat diletakkan di dalam hati. Jadi siapapun dari hambanya Allah Subhanahu wa taala ini, kalau mengenal Allah, kalau kenal sama Allah, walaupun dia tunawicara, walaupun dia tunarungu, walaupun dia tunanetra, walaupun dia lumpuh enggak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan hidup dalam nikmat, karena nikmat itu bukan bersentuhan dengan makhluk, tapi nikmat itu adalah bisa mengenal yang maha memberi nikmat. Bib, mumet bib. Kalimatnya kok rodok dukur gitu ya. Ya udah, kalau agak tinggi kita pendekkan. Mudah-mudahan bisa yang ngomong paham, yang dengar juga paham. Ya. Boleh saya nanya? Yang sudah nikah coba angkat tangan. Jadi biar yang kemarin ngakunya belum ketahuan gitu. Itu saya pernah punya pengalaman tuh. Waktu saya haji, kemudian ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikasih Allah karunia bertemu dengan almarhum Habib Salim bin Abdullah Asyadiri rahimahullah. Nah, kemudian ketemunya di Masjid Nabawi. Setelah itu dipersilahkan main ke rumah beliau keesokan harinya. Akhirnya saya berangkat sama rombongan mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal dan kenal saya. Naik mobilnya mahasiswa, ya namanya juga mobilnya mahasiswa. Pokoknya bisa ngelundung gitu. Ya bisa jalan, nikmat. Berangkat. Di perjalanan saya itu enggak sengaja buka obrolan, namanya obrolan anak muda ya. Saya nanya, sudah nikah belum? Ada yang jawab, bentar lagi insya Allah. Satu lagi jawab, sudah. Satu lagi jawab, belum. Ngobrol nih di mobil. Sampai tujuan, ya, duduk di rumah Habib Salim Asyadiri, lagi ada tamu. Tamunya pulang semua, kami nunggu memang biar pulang semua, baru kami anak-anak muda. Saya anak muda loh ya. Kami anak-anak muda. Maju, tidak ada orang lain mendekat, terus diajak bicara. Kalimat yang disampaikan Habib Salim bin Abdullah Asyadiri sama persis dengan apa yang saya sampaikan di mobil. Kamu sudah nikah belum? Pertanyaan yang sama, dijawab, ya insya Allah bentar lagi Habib. Ya sudah khidbah, tinggal nikah. Kamu sudah nikah belum? Ditanya satu orang lagi, sudah Habib, Alhamdulillah. Kamu sudah nikah belum? Nah ini yang ditanya ini, tadi waktu di mobil kami tanya jawabannya belum. Begitu yang nanya Habib Salim Asyadiri, kamu sudah nikah belum? Gak wani goroh. Kamu sudah nikah belum? Sudah Beb gitu ya. Akhirnya jujur, temennya noleh semua,
Ternyata diam-diam dia sudah menikah. Selama ini ngakunya belum nikah. Maka saya mau nanya sekali lagi, yang sudah nikah coba angkat tangan. Ya. Ini ya, yang udah nikah ya. Saya mau nanya buat yang sudah nikah. Ya. Dulu sebelum nikah. Pengalaman Anda sebelum nikah. Pilih mana? Dikirimi hadiah oleh calon pasangan atau duduk bersama calon pasangan, jujur. Misal ya, dikirimi kue sama calon pasangan, seneng enggak? Ya seneng ya. Tapi pilih mana? Duduk bersama calon pasangan, enggak ada kue. Ayo jujur toh, jujur. Jujur. Udah masa-masa rusak itu ya perlu diistighfari gitu ya. Masa-masa rusak perlu diistighfari. Tapi kita mau ambil itu jadi ilmu, ambil jadi ilmu. Jadi pilih mana? Dikirimi kue atau diajak duduk tanpa kue? Ayo tuh ngomong yang banter sih itu. Duduk tanpa kue, Masya Allah. Jadi yang dicari kuenya atau teman yang ngirimi kue? Yang ngirimin kue. Jadi pilih mana? Kenal kuenya atau kenal yang ngirimi? Kenal yang ngirimi. Terus kalau ada orang ngomong begini, kamu coba silahkan milih. Ya orang tadi ngomong, kamu dapat kuenya tapi enggak dapat aku. Atau kamu dapat aku tapi enggak dapat kuenya. Jawabanmu apa? Ya rodok romantis titik ngono lho ya. Mendapatkanmu adalah segala-galanya bagiku. Gitu loh ya. Betul. Yang teriak yang di atas, Allah itu yang di atas. Masya Allah. Mendapatkanmu adalah segala-galanya bagiku. Begitu katanya orang yang lagi jatuh cinta. Betul. Jadi duduk bersama yang dicinta, ngobrol bersama yang dicinta, itu nikmatnya mengalahkan makan pizza merek apapun. Betul kan ya? Pizza, donat, apapun tuh, duren, sama duduk sama yang dicinta ngobrol. Gimana dik kabarnya? Enak nanti. Makanya saya nanya sama yang udah nikah, yang belum kan nggak ceto gitu ya. Belum ngerti ya, belum paham. Jadi ternyata ngobrol sama yang dicinta, itu nikmatnya luar biasa, melebihi nikmatnya makan makanan model apapun. Contohnya gini, makan durian enak atau enggak enak? Enak. Sepongge enak enggak? Kurang enak. 2 pongge lebih enak. Makan durian 1 utuh durian, enak. Kalau 10 durian utuh, muntah. Jadinya enggak enak. Betul ya? Makan sate, yang paling enak di Indonesia, 10 tusuk, enak enggak? Enak. 100 tusuk? Enggak enak. Mengerikan, betul ya? Mengerikan. Jadi semua nikmat yang dirasa dengan panca indera itu dilimit sama Allah Ta'ala. Ada limitnya. Ada limitnya. Paham enggak ini? Enggak paham enggak apa-apa lah. Enggak harus paham. Nanti kan bisa diulang-ulangi di YouTube-nya ya. Enggak paham-paham. Mundur lagi. Enggak paham-paham. Mundur lagi. Enggak apa-apa. Sampai suatu saat paham. Ternyata setelah 80 tahun baru paham. Masya Allah. Enggak apa-apa kan judulnya akhirnya paham. Karena paham itu Allah yang ngasih. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah Ta'ala kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sesuatu yang belum dipahami oleh Nabi Dawud alaihissalam. Padahal sama-sama Nabi, yang satu ayah, yang satu
Anak. Tapi tingkat pemahamannya dalam satu kasus itu berbeda. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan paksakan dirimu paham kalau belum paham. Belajar memahami oke. Kalau belum paham ya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi dikit ya. Nah, coba ini apa ini? Ini gelas. Tidak paham-paham. Ini apa? Tangan. Ini tangan. Lagi megang gelas. Ya gelasnya isinya. Masya Allah. Air. Kira-kira air jahe. Judulnya wedang jahe. Wedang jahe kalau satu gelas enak enggak? Enak. Satu jerigen. Mohon maaf saya harus ngasih contoh banyak, tak ulang-ulangi terus. Satu jerigen enak enggak? Semakin lama semakin hilang enaknya, betul? Mata ini. Mohon maaf ya. Melihat seseorang ganteng. Ya, sekilas enak. Semenit enak, coba satu hari mbok depi. Gak enak. Namanya jadi bosen. Telinga, dengar lagu, merdu. Dengar lagu merdu. Kamu dengarkan lagu yang sama itu satu hari. Jadi merdu atau jadi tidak enak? Nah, enak. Jadi biasa-biasa saja, betul? Harum aromanya. Aromanya harum. Tapi kalau kamu bakar terus itu, lama-lama kamu mencium harumnya atau kepelepekan? Kepelepekan ya. Jadi semua nikmat yang menggunakan fisik, menggunakan fisik itu dilimit. Ada limitnya. Tapi nikmat yang menggunakan hati aneh. Aneh. Mohon maaf ya, saya kasih contoh yang nyata boleh? Awakmu gitu, gak cetol. Kalian ini loh. Setiap Jumat malam 1 lah ngapain datang ke sini? Kok gak bosan-bosan? Betul kan ya? Cari kopi? Enggak, walaupun iya gitu. Apa? Duduk bareng ini loh, duduk bersama ini suatu nikmat yang luar biasa. Jadi yang kita rasakan gak ada bosan-bosannya, duduk bersama mendengarkan ilmu. Walaupun ilmunya itu mungkin sama, mungkin diulang-ulang, tapi rasanya gak pernah sama. Kan gak bosan, aneh gitu. Kenapa? Karena menggunakan hati. Jadi orang ini kalau nikmatnya pakai hati, nikmatnya enggak dilimit, nikmatnya terus jalan. Ketemu Pak Yai, Habib, Ustadz, Syekh di masa mudanya. Lihat seneng, nambah tua, lihat seneng, tambah tua lagi, udah kakek-kakek, lihat seneng. Kenapa? Karena lihat enggak pakai mata, lihatnya pakai hati. Ada cinta di situ. Ya, ada cinta di situ. Nah, kalau begitu kita paham, berarti kalau kita mau mendapatkan nikmat yang betul-betul nikmat, pakainya apa? Hati. Pakainya hati. Baru orang menggunakan hatinya untuk menikmati ya pasangan hidupnya, duduk berjam-jam itu enggak ada bosan-bosannya. Betul kan ya? Enggak ada bosannya karena menggunakan hatinya. Nah kalau dinaikkan duduk bersama dengan orang-orang soleh berjam-jam berhari-hari nikmatnya enggak ada habisnya. Nah kalau dinaikkan lagi duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Apa ada habisnya nikmatnya? Enggak ada. Nikmatnya enggak ada habisnya, nikmat terus. Kalau dinaikkan lagi, nah ini sudah mentok ini. Hatinya melalui Nabi Muhammad SAW
Kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah. Apakah ada yang bisa menghalangi nikmat Allah nyampe ke hatinya? Makanya orang-orang soleh, kalau kita kan masih soleh, salah, soleh, salah, soleh kita, alhamdulillah ya. Iya kan makamnya naik turun. Alhamdulillah. Nah kalau orang-orang soleh itu, Masya Allah. Setiap melihat apapun, bisa melihat penciptanya. Nanti kalau saya bilang setiap melihat apapun, melihat Allah, masuk gitu Allah ya. Maksudnya melihat apapun, melihat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seneng gitu. Ya seneng. Saya nih contoh sepele. Sebetulnya lihat orang ngaduk semen buat Habib Novel tuh enaknya di mana? Ngaduk semen. Enaknya apa nonton ngaduk semen gitu ya. Lain kalau lihat laut gitu ya. Lihat gunung, semen diaduk. Ya semen diaduk. Orang lepoh plak, ngaji, duduk berjam-jam tak tonton gitu. Apakah saya melihat semennya? Enggak. Apakah saya melihat tangannya orang yang ngaji? Enggak. Apakah saya lihat temboknya? Kurang kerjaan. Ya kurang kerjaan. Tapi yang saya rasakan adalah saya melihat orang-orang yang melakukan semua ini untuk membangun majelis karena Allah Ta'ala. Saya melihat orang-orang yang ngangkat batu dari pagi sampai pagi. Ya, enggak istirahat kecuali sholat dan makan sedikit, batunya besar-besar untuk nguruk, ya untuk nguruk sesuatu yang digunakan majelis. Saya melihat orang-orang yang hatinya itu yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya melihat pemandangan yang indahnya luar biasa. Sehingga saya berkata, kalau di surga itu nikmatnya seperti ini, cukup. Pripun? Padahal surga kayak macam-macam tuh ya. Nikmatnya surga itu kan macam-macam. Nah makanya saya heran, kasihan sama orang yang baru dapat nikmat itu kalau pergi naik pesawat ke luar negeri. Baru dapat nikmat. Saya kasihan sama orang yang dapat mau dapat nikmat itu ya, harus melancong keluar kota. Padahal nikmat itu ketika Allahu Akbar, itu nikmatnya luar biasa. Ngapain? Ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Kalau setelah itu pergi ke luar negeri, pergi keluar kota, buat dia ya nikmat, tapi itu nikmat biasa-biasa saja. Enggak perlu aku untuk mendapatkan nikmat, capek-capek harus kemana-mana. Karena Rasul bersabda, arih nabiha ya Bilal, atau arih nabi salah ya Bilal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wahai Bilal, tolong jadikan aku rehat, fresh dengan sholat. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau pengen tambah fresh, beliau itu selalu fresh. Beliau SAW selalu fresh. Kalau pengen tambah fresh, Bilal suruh cepat-cepat komat, ayo komat, arih Nabi sholat. Saya pengen sholat. Sementara kita kalau sholat, fresh. Ya, sholat lagi, baru adzan. Sudah adzan lagi. Sholat dibuat sehari 5 kali, kita pusingnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Beban, sholat masih jadi beban. Sementara kalau orang udah pakai hatinya, sholat itu kenikmatan yang Masya Allah. Untuk dapatnya gak perlu capek. Jelas? Dah itu mukadimah, belum ceramah. Belum. Ini kan tadi judulnya cerita saya dari Tawang Mangu. Ya, melihat orang-orang yang menikmati kenikmatan lebih daripada orang-orang yang menikmati kenikmatan. Padahal angkat batu. Ya, padahal nyuntak semen. Ya, kok iso nikmat itu ya? Ada apa? Ternyata yang dipakai adalah hati. Kalau yang dipakai fisik, ya kesel tuh angkat batu. Ya, kalau yang dipakai itu fisik, ya capek loh ya, yang namanya nguruk
Huruf. Kalau dipakai namanya fisik, adem loh jam 2 malam di Tawangmangu, apalagi angin, dingin loh ya. Enggak nikmat semua itu, apalagi enggak bawa istri itu teman-teman saya. Ya kan ya? Terus kenapa jadi nikmat? Artinya keluarganya ditinggalkan, enggak bawa keluarganya. Lain kalau duduk sama keluarganya setelah itu mungkin ngobrol sama keluarganya, mungkin minum teh sama keluarganya enggak dibawa. Hati. Yang dipakai adalah hati. Nah karena orang-orang yang paham itu paham. Letaknya nikmat itu hati. Kalau udah Allah masukkan nikmat dalam hati, dapat kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang paham itu enggak mau hatinya rusak. Matanya dijaga jangan sampai rusak. Tapi kalau mata rusak bukan problem. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu yang dalam dunia para ulama khususnya para habaib itu makomnya, derajatnya. Habib Abdullah Haddad itu qutbul irsyad wa da'wah. Qutbul irsyad wa da'wah. Jadi kutub itu macam-macam. Wali kutub itu macam-macam. Tingkatan wali yang paling tinggi itu macam-macam. Ada qutbul ghauth. Itu tugasnya nolong, ghauth. Kalau qutbul irsyad wa dakwah, urusan membimbing umat manusia, pemimpinnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau? Sejak umur 4 tahun sudah tunanetra. Umur 4 tahun sudah tunanetra. Bahkan kadang-kadang dikerjain sama teman-temannya. Anak-anak itu ya, lomba lari. Jadi masa kecilnya Habib Abdullah Haddad ya main seperti anak-anak pada umumnya. Makanya kalau anak-anak kita main-main jangan dianggap, aduh kayak sudah diwali. Susah nih hidupnya main futsal terus masa bisa jadi wali. Ya, cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya kecilnya ya lari-lari. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kecilnya ya main dengan teman-temannya kecilnya. Nah kalau kamu udah besar masih main-main kan ya repot ya. Kita udah besar main-main itu repot. Kalau anak kecil main-main itu wajar. Dan memang harusnya begitu. Usia untuk bermain, bersenang-senang. Habib Abdullah Haddad waktu masih anak-anak itu lomba lari, tunanetra lomba lari dengan teman-temannya. Nah teman-temannya ini heran, beliau ini tunanetra tapi kok sama dengan orang yang melek. Akhirnya dikasih jebakan untuk menguji, ini kira-kira bisa lihat pakai hati atau enggak bisa gitu ya. Karena jelas penglihatan enggak bisa lihat. Diajak lomba lari tapi di depan dikasih lubang gitu. Jadi kalau sampai di situ ya akan terperosok, tapi enggak melukai, akan terperosok. Lari, anehnya begitu dekat lubang tadi, beliau loncat, cush. Temannya heran, kok bisa begitu? Karena memang penglihatannya ditutup sama Allah Ta'ala, tapi penglihatan hatinya dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kalau udah menggunakan hatinya untuk melihat, maka mata ini enggak diperlukan lagi. Karena itu nanti jangan sekarang. Ya, fabasarukal yaumul hadid. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu orang kalau ruhnya sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan sampai di sini. Ya, udah sampai di sini. Itu ghar-gharah, enggak bisa tobat lagi. Tobatnya enggak diterima. Kenapa? Karena roh itu cabutnya prosesnya, Masya Allah, udah nggak usah dibahas malam hari ini ya. Tapi yang mau saya bahas, roh itu kalau udah sampai di sini, sama Allah Ta'ala penglihatannya siapapun itu, penglihatan hatinya dibuka. Jadi dibuka, sehingga kelihatan surga, neraka, itu semua kelihatan, alam barzakh kelihatan. Makanya Fir'aun diabadikan ketika sudah sakaratul maut, sampai di tenggorokan nyawanya, Fir'aun langsung teriak,
aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ditolak sama Allah Ta'ala. Saiki, sekarang baru kamu beriman. Delok, swarga seperti itu. Neraka seperti itu. Jadi begitu mata hati ini dibuka, sampai roh di sini dibuka, maka yang enggak kelihatan itu jadi kelihatan. Penjelasannya seperti apa? Saya akan jelaskan setelah wedang jaim berikut ini. Allah, jangan meri ya, jangan iri. Kenapa? Saya baru nyopir dari Tawangmangu, kademen dulur. Butuh dia hangatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kapan-kapan kopinya diganti wedang jahe mau? Protes enggak, nanti diganti protes. Wedang jahe madu, mau? Sesekali aja ya, nanti tuman. Repot ini. Alhamdulillah. Wedang jahe madu Hadramut, mau? Mau, nanti tuman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka wedang jahe madu itu. Kenapa? Karena itu dua nama yang disebut di Al-Quran, zanjabila, ya, jahe, ya kemudian madu. Itu dua nama yang disebut dalam Al-Quran. Yang satu obat, yang satu itu nanti minumannya penghuni surga. Lah sebelum masuk surga ya di dunia ya tak tiru sih, madu campur sama aja jahe, dirasakan. Nanti kalau di surga enggak patek kaget. Ya walaupun tetap kaget, mau di surga itu ya rasanya berbeda. Tapi sudahlah latihan. Sampai di mana tadi? Ini gara-gara jahe madu lali. Arab ngomong apa lali, masa enggak pernah mikir. Ayo terakhir tadi saya ngomong apa? Kasih bocoran dulu. Fir'aun sampai di kerongkongan. Iya, kerongkongannya siapa? Rohnya Fir'aun sampai di kerongkongan. Maka matanya langsung bisa melihat. Semuanya tersingkap. Penjelasannya gimana? Saya mau kasih penjelasan, dan penjelasan ini baru bisa disampaikan di akhir zaman seperti ini, saat teknologi sudah memasyarakat. Jadi salah satu hikmahnya corona, ya akhirnya ada yang namanya ngaji online, sekolah online, ngantor online, semua serba online. Sehingga orang gak asing lagi dengan yang namanya password. Betul? Gak asing lagi dengan namanya username. Betul? Ya, saya mau nanya. Saya punya laptop. Punya laptop. Ada passwordnya. Kalau saya nyalakan laptopnya, kemudian muncul Windows atau Mac, terserah ya, akan muncul layar pembuka, di situ disuruh masukkan password. Kalau saya nggak tahu passwordnya, bisa nggak saya masuk ke dalam softwarenya tadi itu, laptop saya, bisa enggak? Yang kelihatan apa? Layar pembuka toh, betul? Nah, kalau kamu enggak punya password, maka hidupmu hanya melihat layar pembuka toh ini. Udeng. Mantuk, mudeng gayane ya. Pokoknya gaya nomor 1, zaman sekarang itu yang penting gaya. Ulangi ya. Ya saya lagi enggak pegang handphone, coba Ustaz Iis, pinjam handphonenya. Bawa password kan? Ada passwordnya atau? Nah ini handphonenya Ustaz Iis ada passwordnya. Saya enggak tahu passwordnya, pakai finger. Iya luar biasa. Coba ya jempol saya tempelkan. Ya orang ngaruh, beda jempol. Karena saya enggak tahu passwordnya, yang kelihatannya cuma jam. Sama pesan-pesan singkat yang memang dikasih notifikasi. Fadhol Habib Muhammad bin Husin sama Habib Ali Al-Kafih. Masya Allah. Fadhol Habib Ali. Masya Allah. Sini apa ya? Sehat bil. Softahagukum. Siapa di antara kami yang paling ganteng? Silahkan dipilih. Iya tuh. Ketika orang-orang ganteng berkumpul, jangan ganteng juga tuh ya.
maka terjadi ya perlombaan kegantengan saudara-saudara. Lanjut boleh? Jadi paham ya kenapa tadi saya agak mundur-mundur paham toh? Karena kalau saya dari awal tak mulai kan nanti ya karena beliau tadi tugas dulu. Lanjut boleh? Jadi ini handphone aman aman tenang. Ingat, ini handphone nih pemirsa dimanapun atau berada, handphonenya Ustaz Is. Iya, agak jadul ya. Sak norek, Masya Allah. Apa serinya ini? Oh sian, sakno. Ganti ya? Mau ganti enggak? Oh enggak, biar ini saja katanya Kona. Rupanya ini banyak kenangan. Nih, handphone. Ini ilmu ya, ini ilmu. Ini ilmu mudah-mudahan bisa membuka pemahaman saya dan antum semua. Ya memang ya agak aneh juga sih ilmunya. Bib Muhammad. Ini masalah kasyaf. Ya. Nah namanya ilmu kasyaf. Penyingkapan kegaiban. Oh, judulnya serem. Kasyaf. Ya, ini masalah futuh. Tersingkapnya rahasia keilmuan ilahi. Oh, judulnya serem. Padahal urusannya password. Password ini. Ini handphone ini sehebat apapun, kalau saya nggak tahu passwordnya, ya cuman bisa lihat tampilanmu, layar muka. Laptop, kalau saya nggak tahu passwordnya, cuman bisa lihat layarmu, muka. Hidupmu kalau kamu nggak tahu passwordnya Rabbul Alamin untuk jagat raya ini, maka hatimu cuman bisa lihat layar muka yang ditampilkan oleh mata ya penglihatan kita. Penglihatan kita menampilkan di hati layar muka yang kelihatannya ya ini tiang, lampu, pohon, manusia, ganteng, setengah ganteng, lebih ganteng, wanita cantik, lebih cantik, rodok cantik, kambing, kucing, cuman itu yang kelihatan, itu tampilan layar muka. Paham? Masya Allah wajah-wajah khusus semua nih. Tampilan layar muka. Begitu saya tahu passwordnya, HP-nya Ustaz Is, tak masukkan passwordnya, klik, buka. Bisa saya geser. Bukan layar muka lagi, layar kedua, layar ketiga, layar keempat. Ada menunya, galeri. Saya klik galerinya, klik. Masya Allah, koleksi saudara-saudara. Masya Allah. Ya udah nggak usah dipikir yang aneh-aneh. Koleksi sarung. Nah, beliau kan jualan sarung. Foto sarung-sarung jualannya Ustadz Iis bisa saya lihat. Dan siapa yang beli. Masya Allah. Siapa yang order. Terima kasih pesanan udah diterima. Wadah semua itu. Kemudian saya klik lagi ternyata ada Play Store. Diklik. Ada aplikasi macam-macam. Di situ ada YouTube, ada IG, ada Facebook. Saya klik YouTube-nya. Klik. Saya bisa lihat macam-macam lagi. Satu YouTube saja, saya bisa lihat yang luar biasa. Bayangkan kalau dengan hatimu ini passwordnya udah dibuka sama Allah Ta'ala, apa yang bisa dijangkau oleh hatimu? Paham? Nah iya, paham, tapi juga mudeng. Nah para wali itu, passwordnya hati udah punya. Jadi ya dengan hatinya klik. Nggak usah kemana-mana, duduk begini yang lain sibuk YouTube, wali ini ngakak, Allah kelasmu YouTube. Kelasmu YouTube. Beliau melihat yang lain, orang jin. Melihat jin itu ya Allah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Bener, kamu pengen lihat jin? Wah itu ada ceritanya itu, mau ceritanya. Ya praktek lihat jin. Saudara saya dan keluarganya pergi ke Tawangmangu. Iya. Kemudian saudara saya bilang, mau enggak saya tunjukkan jin penjaga rumah ini? Mau. Ya ritualnya harus diikuti. Diajak masuk kamar semua, lampu dimatikan. Tangannya semua ya letakkan ke depan. Nah, kemudian diputar-putarkan. Sudah semua tangannya putar-putar. Ya sekarang angkat tangan berdoa. Sudah doa, nah ini doa itu sunnahnya ngusap wajah. Usap wajah.
Udah, lagi, doa lagi. Amin, usap wajah lagi. Udah selesai, nah sekarang maju ke depan. Udah, kita akan lihat jinnya berjamaah. Dinyalakan lampu, klik depannya cermin. Ternyata wajahnya gosong semua. Ternyata tadi tangannya ditaruh di wajan yang isinya itu areng saudara-saudara. Itu lihat jin yang hakiki ya itu gitu ya. Jangan praktek loh nanti ya. Jangan praktek, ini bercanda tingkat tinggi. Wes kadung wong khusyuk gitu ya. Enggak usah pengen lihat jin, enggak jelas itu lihat jin. Lalu Allah Ta'ala menutup pandangan kita dari jin itu karena sayang. Karena sayang. Karena bentuknya jin itu tidak enak dilihat pandangan manusia. Gak enak dilihat pandangan manusia. Makanya ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditunjukkan nih yang, ya Allah. Saya cuma bisa ngomong, ya Allah, aku orang tahu nonton kok. Ya Allah, indah. Ya indahnya luar biasa. Nah karena itu orang-orang soleh sibuk cari passwordnya hati. Makanya pergi ke guru, siapa tahu gurunya ini bisa ke unlock. Handphone saya kelock, passwordnya saya lupa. Please tolong di unlock. Datang ke mana? Ke bengkel reparasi handphone. Kalau Samsung ke Samsung, kalau Oppo ke Oppo, apalagi merek HP. iPhone ke iPhone, apalagi Nabil. Lah iPhone tadi apa itu? Apple ya iPhone gue ya. Mito ke Mito, apalagi? Hah? Weh sudah itu. Nanti saya suatu saat akan buat merek handphone Gatot Koco. Mereknya merek luar negeri semua, yang merek dalam negeri belum muncul ya. Kita akan buat handphone merek Gatot Koco, kan asli Indonesia. Ke bengkel HP-nya. Wah, sampai di situ dipegang, colokkan USB, buka. Jadi kalau yang buka ahlinya enggak repot. Kalau kita sampai dibanting, tambah rusak handphonenya. Begitu yang unlock itu ahlinya selesai. Lah untuk unlock handphone kita mau datang kepada reparasi, tolong. Suruh nunggu juga mau, suruh bayar juga mau. Demi apa? Menikmati handphone. Lah kenapa untuk unlock hati kita enggak mau datang ke ahlinya, enggak mau datang ke ulama, enggak mau sabar menantinya. Padahal kalau hati ini di unlock, maka keindahan akan tampak walaupun kita duduk dimanapun berada. Pertanyaannya, emang dulu kita tahu passwordnya? Tahu. Oh dulu itu mainan kita itu kok. Dulu. Bergeser berjalan waktu mulai lupa, lama-lama amnesia. Ya, lupa. Nah orang-orang soleh cari itu. Makanya muncul namanya Syekh Fatah. Ya, guru unlock. Guru yang tugasnya unlock. Tik. Nah, kalau pakai bahasa begini paham. Pakai bahasa Fatah, Kasyaf. Gak paham. Jamaah milenial. Gak paham. Jamaah milenial. Pahamnya ya dengan bahasa yang seperti itu. Makanya sibuk itu para wali. Cari guru. Datang ke guru yang satu, guru yang lain. Siapa tahu di situ nanti di unlock. Ya, termasuk di majelis gini. Siapa tahu ketika di majelis ini kita nggak sadar ada yang datang ahli unlock, ahli buka password kita nggak ngerti, dilihat kesungguhan kita, oh itu anak itu sungguh-sungguh, rupanya belum tahu passwordnya dia, klik dibuka, ngerti-ngerti, kling, Masya Allah. Jadi orang yang punya kenikmatan rohani yang luar biasa, Alhamdulillah sudah berkumpul di tengah-tengah kita 2 ulama besar, oh iya besar, Masya Allah. Yang di kanan mau saya bilang besar badannya sudah diet. Yang di kiri juga begitu ya. Ternyata yang besar cuman saya, perut saya ini dari tadi tahan napas ya. Ini ilmu tahan tarik perut ini harus diamalkan oleh ustadz-ustadz. Karena kalau tidak nanti perutnya kelihatan. Saya kalau kerja bakti tangmangu pakai kaos gitu kan ya, syuting ya nggak bisa tahan perut. Ada yang komentar ya rodok piye gitu ya. Mesti ustadznya dikomentari, ustadz perutnya ustadz, Masya Allah. Udah jangan buka-buka aib gitu loh ya. Ya jangan buka-buka aib.
Nah karena ada beliau-beliau ini, saya pengen mendengarkan langsung dari Habib Ali, biasanya dari YouTube atau Zoom. Beliau ini ahli cinta. Insya Allah. Kalau udah bicara bab cinta, lumer hati kita. Ya, kalau udah bicara cinta, lumer hati kita. Nah mumpung kita kedatangan beliau, ya singgah di Majelis Ar-Raudhah dari rute dakwahnya di Solo dan sekitarnya, ya yuk kita siapa tahu di-unlock sama beliau, kan begitu ya. Ya siapa tahu. Habib Muhammad gak usah, udah sering, gak usah. Udah sering, Habib Muhammad sudah sering, betul ya? Gak usah ya? Kurang ajar awamu. Masa begitu? Nah, kalau mau dengar Habib Muhammad Senin malam Selasa di sini, ya Badal Isya, agak mahal dikit, Bib. Senin malam Selasa. Hah? Harus datang khusus, ya. Pakai ritual tertentu. Ya. Silahkan Habib Ali, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Kebahagiaan bagi kita bersama pada malam hari ini, Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan guru kita bersama, guru saya, kakanda saya yang dicintai, yang dihormati, Al-Habib Naufal Al-Idrus, hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau ini adalah salah seorang di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan penerimaan di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan makhluk yang dicintai oleh Allah, fayudha'u lahul qabul fil ard. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa sungguhnya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Hadisnya panjang, intinya di muka bumi akan mendapatkan penerimaan. Begitulah sifat yang saya yakini ada pada diri guru kita bersama Al-Habib Naufal. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan terus menerus diberikan penerimaan di dunia dan di akhirat. Al-Habib Muhammad bin Hussein dan para habaib semuanya, mudah-mudahan para guru-guru kita, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, keberkahan, panjang umur dan semangat di dalam mencari menggapai ridha guru kita bersama. Baru turun dari kendaraan tadi sama Habib Muhammad bin Hussein, yang pertama kali saya dengar adalah poin yang sangat penting. Kata Habib Naufal tadi adalah hal yang paling terpenting adalah bagi seseorang adalah menampakkan keindahan yang ada pada dirinya. Artinya ini poin tadi saya mengatakan kepada Habib Muhammad bin Hussein, baru tiba langsung yang paling terpenting adalah penampilan, ya, gaya dan penampilan itu penting di dalam segala hal, bahkan di dalam dakwah. Kalau kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Di antaranya, nusirtu birra'bi masirata syahr. Musuh udah ketakutan duluan sebelum perjalanan 1 bulan. Dan ini dibuat sama Rasulullah dengan program-program Rasulullah. Contohnya, ketika Rasulullah SAW sudah memiliki umat, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah datang ke satu rumah di kota Madinah? Tidak. Nabi Muhammad kirim Mus'ab bin Umair. Nabi Muhammad kirim Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW kirim sahabat-sahabat untuk datang ke kota Madinah, menceritakan tentang Nabi Muhammad sehingga semua orang cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga penampilan itu datang, Nabi Muhammad SAW datang, semuanya tala'al badru alaina. Nabi Muhammad tidak perlu datang ke tempat sini, akan tapi semua sudah cinta kepada Nabi, dan Nabi Muhammad mau ngomong apa aja pasti didengar. Nah, ini adalah trik Rasulullah di dalam berdakwah.
Bagaimana caranya mengambil hati semua orang dengan penampilan. Setelah itu akan menghasilkan pengikutan. Mutaba'ah akan ada setelah semua orang cinta, semua orang melihat penampilan yang begitu indah dari seseorang yang akan dijadikan uswah atau qudwah. Maka ini yang kita pelajari dan saya kira ini sangatlah penting yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang enggak jadul-jadul banget begitu ya. Kita tunjukin ke orang bahwa sungguhnya agama Islam itu agama yang keren, agama yang happy, agama yang tidak kuno begitu. Karena agama Islam yaqbalul murunah, bisa ngepasin waktu dan tempat. Nah, dari Ar-Raudhah ini lahirlah ilmu-ilmu seperti ini. Dan saya ya, pendakwah kecil-kecilan lah di Indonesia, beberapa negara, ya, belajar banyak dari Raudhah ini. Dari madrasah ini, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua yang hadir di tempat ini terus menerus istiqamah. Karena nyari tukang servis yang kayak Habib Novel ini susah. Nah, kita ini kebayang kalau kita ini berada di Iskandaria, di hadapan kita Ibn Athaillah dengan bahasa-bahasa yang ngepas dengan zamannya, yang seperti yang saya katakan tadi, al-murunah. Pada diri beliau ini ada muruna, ngepasin sesuatu yang terkadang tidak terfikir oleh sebagian orang, walaupun dia mau belajar setinggi-tinggi apapun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan fathah kepadanya, maka tidak akan terbuka. Dan ini insya Allah dari perjuangan beliau di dalam bertakwa kepada Allah dan ikut kepada ajaran-ajaran orang-orang sebelum beliau, salaf-salaf beliau. Maka pesan saya nggak banyak ya, karena saya datang ke sini untuk mendengar dan bersilaturahmi dan minta dibuka kunci passwordnya supaya bisa pulang dalam keadaan handphone saya bisa aktif lagi. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semangat yang tinggi. Kalau kita bahas tentang perjuangan para ulama dahulu di dalam berusaha untuk mendapatkan guru, aduh, luar biasa hebat. Ada salah seorang di antara mereka bernama Zaid bin al-Hubab. Beliau ini berasal dari Irak. Hadir di majelis gurunya. Namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri membacakan satu hadis, seorang tabi'in terkenal. Beliau mengatakan, haddatsana Usamah bin Zaid. Qala haddatsana Musa bin Ulay. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Qais. قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام المشركين أكلة السحر فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi seorang guru ketika mengucapkan hadis Rasulullah, dia katakan saya dapat dari guru saya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dapat dari gurunya Musa bin Ulay. Musa bin Ulay dapat dari gurunya ayahnya. Ayahnya dapat dari gurunya Abu Qais. Abu Qais dapat dari gurunya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As dari Rasulullah. Setelah selepas majlis, salah seorang di antara yang hadir mengatakan, Usamah bin Zaid, guru Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri ini saya pernah ketemu. Orangnya ada di Madinah. Loh, benar orangnya masih hidup? Iya, ya udah besok kita ke Madinah. Dia kira perjalanan antara Madinah dan Irak itu sama kayak dari sini ke Semarang. Tidak, jauh, beda negara. Tapi perjuangan di dalam mengambil hadis Rasulullah, karena dia tahu bahwa sungguhnya hadis Rasulullah begitu mulia. Berapa hadis kita dapat malam ini? Kalau seorang Zaid bin al-Hubab datang ke Madinah hanya untuk mengambil satu hadis dari Usamah bin Zaid. Setelah sampai di kota Madinah berjumpa dengan Usamah bin Zaid, mengambil hadis darinya, bukan Usamah bin Zaid sahabat, bukan, Usamah bin Zaid seorang tabi'in. Setelah itu orang yang mengantar ke Zaid bin Hubab ini mengatakan, Musa bin Ulay masih hidup, ada di Mesir. Jadi ambil dari Sufyan ats-Tsauri dari Usamah bin Zaid dari Musa bin Ulay. Musa bin Ulaynya ini masih ada, masih hidup, tapi di Mesir. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya udah besok kita ke Mesir. Perjuangan di dalam berusaha mendapatkan ilmu ini yang susah. Dahulu ada seorang bernama Asim ad-Damashqi, seorang ulama. Ayahnya ini rela jual rumah demi anaknya belajar di kota Madinah. Rumahnya di Damaskus di Suriah dijual, lalu hasilnya
dibelikan untuk apa? Tiket ini anak bisa ke kota Madinah dan belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Anaknya masih kecil lugu, umurnya masih 13 tahun. Tapi dia bebaskan untuk belajar oleh ayahnya. Maka sesampainya di sana, ini anak duduk ngedengerin. Imam Malik bin Anas dalam majlisnya nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang... Kalau ada yang sedikit bergerak kemudian tidak ada urusannya dengan pengajian, dia mulai tidak fokus dengan pengajiannya atau marah beliau. Makanya Imam Syafi'i pernah dilihat ketika itu marah, disuruh panggil, ini keluarin anak kecil. Nah, Asim ad-Damashqi ini ketika selesai pengajian dia mengangkat tangan ingin bertanya. Wahai Syekh, saya mau tanya, katanya. Kata Imam Malik bilang sama muridnya, itu anak keluarin. Ngerusak hormat majlis. Karena majlis ini majlis orang-orang tua, ahlul hadis, tiba-tiba ada anak kecil yang mau bertanya. Urus abis ini, keluarin dia dari majlis. Selepas majlis anak tersebut dipanggil, ditakdib oleh Imam Malik. Enggak boleh lagi begitu. Ya, kalau lagi majlisnya orang tua dengerin aja. Kenapa? Saya kan cuma mau tanya satu hadis. Akhirnya kata Imam Malik, ambil tongkat ataupun rotan, lalu dirotan dia sebanyak 17 kali. Sama Imam Malik. Ditakdib, diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang cerdas dan pintar dan bisa mengetahui waktu yang pas. Bertanya di waktu yang pas. Waktunya orang tua ya orang tua. Kamu jangan ikut-ikutan. Setelah dipukul 17 kali ini anak nangis. Imam Malik takut, ini kenapa kok anaknya nangis? Padahal dipukulnya pelan. Ditanya, wahai anakku kenapa kamu menangis? Apa katanya? Imam Malik, saya ini bapak saya bela-belain jual rumah demi saya bisa belajar sama kamu. Kalau saya nanya saja dipukul seperti ini, kapan saya punya ilmu? Maka Imam Malik mengatakan, berapa kali saya pukul kamu? 17. Kemari, saya berikan kamu 17 hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Selesai diberikan sanad hadis, maka Asim ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, kenapa? Kata Imam Malik, pukul lagi saya tolong. Dan setiap satu pukulan berikan saya satu hadis. Maka Al-Imam Malik tersenyum dengan apa yang telah berlaku dan Asim dijadikan salah satu di antara murid Al-Imam Malik bin Anas. Ya, begitu perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu nggak semudah seperti kita sekarang. Enak sekali, pengen dengerin ceramah Habib Naufal, sudah bisa dari streaming, dari YouTube, hadir di tempat yang begitu nyaman. Ini luar biasa. Ya, jarang sekali majelis ilmu dengan karpet yang begitu mewah, kemudian penampilan yang begitu indah dari seorang guru yang tampan. Ya, Masya Allah, sudah komplit kita ini. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Semakin hari kita ini semakin diberikan sarana, semakin malas saja. Makanya orang di akhir zaman yang semangat, maka dia adalah orang yang wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi. Tahu Al-Imam An-Nawawi, saya akhiri karena kepanjangan ini. Imam Nawawi, Yahya Syaraf An-Nawawi, beliau ini belajar sampai ke ujung dunia. Sampai beliau punya guru namanya Muhammad ibni Malik, pengarang Alfiyah yang terkenal, yang di pondok-pondok pesantren dipelajari itu ya, di antara salah satu guru Al-Imam Malik. Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dari Nawa, dari Suria. Gurunya bin Malik ini dari Ishbilia, dari Sevilla. Kalau yang biasa nonton La Liga tahu ada Sevilla, ada Real Madrid, ada Malaga. Nah, ini Sevilla itu tempat Ibn Malik. Oke. Di sana Al-Imam Nawawi datang untuk mengambil ilmu, ngetok pintu. Ini sudah menjadi mufti, sudah menjadi hujjah, tapi masih mau belajar. Ketok pintu, ketika itu Ibn Malik sedang mengarang alfiyahnya. Sudah sampai mubtada khabar. Kemudian beliau menulis wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka'inda Zaidin namira. Wa hal fata fikum fama khillun lana? Fama khillun lana, ada yang ngetok pintu Imam Nawawi. Siapa di luar? Ternyata Yahya An-Nawawi. Beliau teruskan wa rajulun minal kirami indana. Beliau katakan yang ada di luar adalah orang yang mulia. Seorang guru membanggakan murid, ini yang susah. Kalau murid mengaku, wah ini guru saya, udah biasa. Tapi ketika seorang guru mengatakan ini murid saya, ini yang istiqomah di majelis saya, ini yang senantiasa membantu saya, ini itu senantiasa akan diingat dan akan bersama gurunya insya Allah sampai ke surga.
Nabi Muhammad sering mengatakan, wasatni Khadijah. Khadijah bikin saya senang ketika orang nggak bikin saya senang. Khadijah mendekat kepada saya ketika semua orang mau menjauh. Khadijah, padahal Rasulullah dianggap ketika itu oleh sebagian orang yang terbelakang, orang yang terbuang. Tapi ada seorang wanita yang senantiasa selalu mendekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Siti Khadijah. Sampai-sampai kalau lagi duduk sama Siti Aisyah sekalipun, tiba-tiba ada yang jalan, kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, ada baju-baju enggak atau apa gitu. Kenapa? Itu tuh teman-temannya Khadijah dulu yang biasa ke rumah, kasihin mereka. Diingat oleh Rasulullah, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan orang yang setia, al-wafa, ini adalah cara seseorang mengambil hati orang yang dia ingin menjadi orang yang dia cintai atau dicintai oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita dicintai guru kita, senantiasa berada di dalam hati guru kita, dan terus menerus insya Allah ketika beliau bermunajat kepada Allah, beribtihal kepada Allah, yang difikirkan siapa? Yang senantiasa khidmah. Itu yang selalu ada di otak-otak beliau ketika beliau, di pikiran beliau ketika beliau berdoa, murid-murid saya pasti 1, 2, 3 itu akan masuk dalam pikiran beliau, dan kita termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu terus-menerus kepada kita, ya, meski perjuangan kita tidak sama seperti ulama-ulama terdahulu, akan tapi kita mendapatkan ridha dari guru, itu adalah sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan sekali lagi saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, untuk mengambil ilmu, mengambil manfaat, dan insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di lain waktu, di waktu yang lebih tepat insya Allah, tentunya bersama guru kita. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali tadi ya, passwordnya kebuka semua ya, karena perlu ya, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Makasih banyak Habib. Jelas semua ya. Ya, tidak apa-apa, sedikit biar kangen. Ya, biar mau lihat YouTube beliau. Cari satu videonya itu yang nonton jutaan. Kalau saya paling puluhan ribu. Enggak jutaan, Masya Allah. Pakar cinta. Ya, pakar cinta. Kalau menjelaskan cinta sama Rasulullah SAW, cinta sama sahabat. Saya senang sama beliau ini. Kalau udah mengkisahkan sesuatu sahabat Rasulullah, kita bisa seakan-akan lagi melihatnya gitu. Itu jarang orang yang punya kemampuan seperti itu. Kalau bahasa modernnya storytelling. Oh iya, ojo anu lho. Ketok-ketok aku gak iso bahasa Inggris. Storytelling itu kan. Itu ada orang yang ahli memang ya. Kalau bercerita itu bisa Masya Allah. Nah ini cari video-videonya Habib Ali Al-Kaf. Masya Allah, indah-indah luar biasa. Manfaat daripada lihat drama-drama yang membuat drama. Ya, lihat drama-drama yang membuat drama. Lebih baik melihat kajian-kajian yang membuat kajian. Ya, membuat kajian. Terakhir sebelum ditutup saya mau menggarisbawahi tadi beliau mengatakan orang-orang dulu itu kalau cari ilmu perjuangannya luar biasa. Jadi kita ini berarti ya biasa-biasa. Kalau melihat seperti itu kita biasa. Jauh ya, sangat ya jauh. Perjuangan beliau-beliau dengan kita. Dulu jalan kaki, kita sekarang modal HP 2 jari itu ya. Masya Allah, mobil datang, motor datang, pesawat para nono. Kalau pesawat mesti ke bandara. Tapi kan cukup dua jari, enggak repot, mudah semuanya. Karena itu kalau sudah dikasih Allah kemudahan, ya jangan sampai tadi dikatakan semakin mudah semakin ditinggalkan. Nah, justru kalau sudah dikasih kemudahan, ya ayo kita manfaatkan. Manfaatkan. Nah, itu kata kuncinya. Nah kalau password tadi itu ya, karena kami ini ya sama-sama cari pembuka password, ya marilah sesama pencari jangan saling ya Bebe, yuk cari bareng ya. Boleh saya ngasih satu cerita penutup? Boleh ya? Ceritanya gampang saja yang dikatakan beliau tadi.
kalau sudah khidmahnya sungguh-sungguh akan terus teringat. Salah satunya adalah almarhum Edwin Rus Cahyadi. Saya setiap kali duduk di sini itu selalu di sebelah kan rasanya itu ada Edwin itu. Selalu rasanya gitu. Almarhum itu rasanya selalu ada di sebelah saya. Karena yang ngurusi gahru, yang ngurusi terima tamu dan lain sebagainya. Sampai saya duduk di manapun berada tuh ya, itu wajahnya ya muncul bayangannya ya, dalam benak saya itu ya, gayanya, ketawanya, apalagi kalau lagi ngajak kerja bakti nggak ada yang datang gitu ya. Itu Edwin Rus Cahyadi yang ngomong, Bib, kalau diizinkan judulnya saya rubah Bib, jangan yuk kerja bakti itu. Enggak, kerja bakti itu pada berat semua Bib, itu setannya banyak itu. Ganti apa Win? Ya. Itu Bib, ganti aja judulnya makan berjamaah. Insya Allah datang semua itu Bib. Insya Allah datang semua. Yaitu Edwin Rus Cahyadi. Jadi saya kalau mau, Allahyarhamuh, kalau mau ngajak orang kerja bakti itu Bang Win kumpulkan tuh. Edwin tuh bisa punya cara untuk mengumpulkan. Dan subhanallah ketika orang-orang yang susah dikumpulkan itu ya, akhirnya dikumpulkan sama Edwin. Kita memang sudah jam 10 beliau ngajak kerja bakti, ya orangnya tidak pada datang, akhirnya jam 4:30 sore pada datang melayat jenazah beliau. Jam 10 semua dipanggil, yuk kerja bakti, ayo ke markas, ayo kerja bakti. Semua yang dipanggil itu berat, ya alasannya macam-macam, 4:30 ngumpul semua. Kemudian dikomentari oleh salah satu yang di Raudhah sini. Ya, kalau kamu nggak datang lagi nanti dikumpulkan lagi loh ya. Atau kamu yang dikumpuli nanti ya. Nanti kamu yang dikumpuli. Paham ya? Nah itu Edwin Rus Cahyadi, dikenang. Lah gimana caranya kita bisa dikenang nanti? Pertanyaan, siapa yang mau mengenang kita itu? Ya, siapa yang mau mengenang kita? Satu saja yang mau mengenang kita itu sudah cukup itu. Tapi pertanyaan siapa yang kalau sholat angkat tangan doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat muncul gitu. Kita muncul tuh. Siapa yang akan mengenang kita seperti itu? Jawabannya adalah ya kamu berjuanglah agar terkenang. Bagaimana kamu bisa berkesan di hati orang-orang yang memang kalau berdoa mengenang kamu, mau makan mengenang kamu. Lagi majelis ya, kamu yang terkenang. Ya butuh perjuangan, bukan dengan tangan kosong. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, itu perjuangannya luar biasa. Mohon maaf loh, wanita tercantik di zamannya dan terkaya di zamannya. Uangnya semua, hartanya diserahkan pada suaminya. Aku milikmu, diriku milikmu, hartaku milikmu. Semua pakai terserah kamu. Cari wanita seperti itu di zaman ini. Gitu aja kalimatnya ya. Yang ada I'm yours, ya, aku milikmu. Tapi ya uang lain masalah. Ya uang lain masalah. Ya wajar saja. Tapi karena Sayyidatuna Khadijah itu begitu, uangnya, punya uang. Yang nggak punya uang jangan ngomong, saya nggak punya uang. Ya kan punya yang lain, punya tenaga, ya, punya semangat, ya punya semangat. Saya tuh kalau sampai ngomong sama teman-teman yang diajak kerja bakti rada angel gitu ya, alasannya capek lelah, datanglah. Ngapa? Nyemangati aja, sorak-sorak hore. Ayo angkat batunya, ayo semua notok gak apa-apa gitu ya. Nanti waktunya makan bareng. Karena sayang kalau fadilah-fadilah yang besar itu nanti akhirnya terlewatkan. Ini yang bejo ini dulu yang gali-gali pondasi majelis ini. Kadang-kadang saya juga rada iri. Kerja bakti cuman ikut 2 minggu, pahalanya dia seumur hidup dapat terus, kan yang kurang ajar ya. Betul kan, yang gali pondasi loh. Yang gali pondasi Majelis Ar-Raudhah ini, ya dia mungkin ikut kerja bakti cuman 2 minggu. Mungkin cuman 1 pondasi yang dia ikut gali. Mungkin cuman bagian ngambilkan pacul gitu ya. Ya, atau bahkan cuma nonton, kurang jeru gitu. Lo ada betul serius ya. Bagaimana kurang jeru. Ya, jeru nek ambilkan cuman tongkat. Dukur. Ya, kurang setengah meter gitu ya. Sudah. Cuma model-model begitu. Tapi kok pahalanya podo ya, enggak habis. Kenapa? Tim. Ya, pahalanya itu untuk tim, jamaah. Makanya orang kalau sholat berjamaah itu yang enggak khusyuk pahalanya sama dengan yang khusyuk. Kenapa? Ya udah masuk dalam
jamaah, penutup, super penutup. Ya mumpung muncul nih, boleh ya? Ya, dalilnya, ini kan ada yang nanya dalilnya mana Ustaz? Dari tadi itu kok ngedebus aja itu. Gak ono apa dalil ya. Jamaah begini, bla 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 bla. Oke, dalil. Ingat itu. Tentang hadisnya sangat panjang, saya mau tidur gayanya Habib Ali Al-Ghaf tadi ya, bagus sih. Hadisnya sangat panjang. Aku nyeter hafal, beliau hafal beliau. Hadisnya sangat panjang. Nah, singkatnya, intinya itu tentang seseorang yang datang di suatu pengajian karena kecelakaan. Jadi nggak niat datang pengajian itu ya, by accident gitu lah ya. Gaya-gaya Didik ketularan beliau. Beliau kalau ngomong kan bukan YouTube. Wah, lidahnya, lidah Seville lain. Ya, beda. Sama aku ilat-ilat gak cetho ini kan beda, Masya Allah. Nah itu ketika orang datang majlis karena kecelakaan, gak ingin datang majlis. Inna maja ali hajah, datangnya itu ya karena mau nagih hutang, ya ditagih kok ya kebetulan ikut pengajian, pengajian. Daripada ditunggu di luar nanti lari ya masuk ke dalam sama diawasi. Ya diawasi, jangan lolos gitu ya. Inna maja li hajah. Jadi hadisnya itu dihaluskan, datang karena suatu keperluan gitu ya. Terus ditutup, ya Allah kan ngangkat malaikat jadi saksi itu. Ya Allah ngangkat malaikat jadi saksi, ishadu, saksikanlah. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Mereka semua aku ampuni. Ini kalimat besar loh. Jaminan sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Al-Maghfur lah, tapi Allah yang bilang loh ya. Sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah malaikat disuruh jadi saksi ya, malaikatnya teliti, dicek. Wah ini yang satu ini enggak sesuai kriteria. Ya, kan tadi Allah bilang mereka itu pernah lihat surga enggak. Kok zikirnya seperti itu gitu loh ya. Oh kalau pernah lihat mereka akan cari lebih katanya malah malaikat. Mereka pernah lihat neraka? Enggak. Kalau pernah lihat mereka, kalau lihat mereka akan semakin takut. Panjang lebar itu. Allah kemudian nanya sama malaikat, ya kalian saya angkat jadi saksi ya, aku udah ampuni mereka semua. Malaikat nanya, ya Allah, nah itu ada satu yang enggak sesuai kriteria. Satu enggak sesuai kriteria, bukan takut sama neraka, bukan cinta sama surga, ki mergo utang. Cuman al-fulusu wal duitu. Ya, datang gara-gara kopi. Ya. Paham ya? Datang gara-gara ya jaburannya. Datang gara-gara calon mertua ada di situ. Inna maja'a lihajah. Pengen ketemu calon mertua misal, kepentingan. Maka Allah bilang, ya, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah suatu kaum. Siapa yang duduk bersama mereka, la yashqa, enggak mungkin celaka. Enggak mungkin celaka. Kenapa? Humul qawmu la yashqa bihim, berkat mereka. Enggak celakanya bukan karena amal, enggak dia amal, golek kopi lah, amale apa ya. Ya enggak ikut zikir, enggak ikut wirid, bahkan niat nagih utang, enggak punya amal. Tapi bihim, berkat ini duduknya sama orang-orang yang luar biasa, bihim, berkat orang-orang itu maka Allah menyelamatkan yang satu ini, enggak akan celaka. Masukkan dia juga dalam kelompok yang terampuni. Masya Allah kan? Kan luar biasa. Makanya udahlah, pokoknya saya ngajak-ngajak kumpul ya. Bek menawa pas sholat jamaah, imami Masya Allah gitu ya. Imamnya diterima sama Allah Ta'ala, kita makmum gak jelas, gak cekno ini kan ya. Inam aja, penting masuk jamaah gitu selesai ya. Paham? Udah, gak paham juga gak paham. Jangan paksakan diri untuk paham. Udah, siapa tahu nanti difahamkan. Tapi ada yang udah difahamkan gak paham.
Ada juga. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Makasih, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita gunakan untuk menutup majlis, doanya Habib Ali Habsyi ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Panggilan kerja bakti yang mau ikut kerja bakti besok Sabtu, insya Allah besok ya di Tawangmangu, silahkan datang sendiri-sendiri ke sana. Ya, cuman kerja baktinya apa ya, wallahu alam. Pokoknya kerja bakti, siapa tahu kerja baktinya kerja bakti makan ya. Ya, wallahu alam. Nah, di mana lokasi Tawangmangu? Cari saja di Google Map Ar-Raudhah Tawangmangu ya. Nanti insya Allah nyampe, nggak paham tanya sama yang paham. Ya, siapa yang paham jangan paksa saya memahamkan siapa yang paham. Golek ono dewe, manjat wajat kalau sungguh-sungguh nanti dapat. Kemudian Jumat depan kan pas waktunya maulid ya, kajian maulid. Jangan lupa udah saya rubah jamnya, bukan jam 8 tapi sholat isya berjamaah, selepas sholat isya ba'diyah, selepas ba'diyah langsung pembacaan maulid simtud duror. Jadi insya Allah jam 9 itu atau setengah 10 sudah selesai ya insya Allah. Terima kasih, silahkan dinikmati hidangan seadanya, mudah-mudahan barokah manfaat. Teman-teman yang mau bantu untuk menghidangkan silahkan berdiri karena semua relawan Ar-Raudhah lagi saya kirim ke Tawangmangu, kecuali yang tertinggal di sini. Ya. Untuk Pak Badrul Munir, saya persilahkan untuk ke rumah saya bersama cucunya, insya Allah. Tolong Mas Seto, Pak Badrul diantarkan. Makasih.